Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alhamdi, NIM 19087212. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang air. Air adalah sebuah zat yang ada di alam yang dalam kondisi normal di atas permukaan bumi berbentuk cair. Akan membeku pada suhu di bawah 0 derajat Celcius dan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Ahli kimia mendefinisikan terdiri dari dua unsur, yaitu oksigen dengan dua lengan menggandeng hidrogen membentuk satu kesatuan disebut molekul. Air yang ada di alam ini pada hakikatnya semua adalah timbunan molekul-molekul, yakni pasangan oksigen dan dua hidrogen. Air merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia dan keberadaan dikuasai oleh negara. Hal itu dijelaskan dalam pasal 33 dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarnya kemakmuran rakyat. Air sebagai salah satu kekayaan alam yang dilindungi negara memiliki banyak manfaat, salah satunya sebagai air minum. Secara umum bagi tubuh manusia, air bermanfaat sebagai zat yang membersihkan tubuh pada saat mandi. Sedang secara khusus di dalam tubuh manusia adalah antara lain sebagai media pembawa dengan cara melarutkannya nutrisi-nutrisi yang bersama darah akan diedarkan ke seluruh organ tubuh yang membutuhkan. Termasuk juga melarutkan sampah dan racun dari sel-sel tubuh untuk dibawa keluar tubuh, antara lain melalui keringat, urin, ingus, dan lain-lain. Air juga berfungsi sebagai penjaga suhu tubuh. Air berfungsi sebagai regulator atau pengatur panas tubuh. Suhu udara lebih tinggi dari suhu tubuh, maka sebagian air dalam tubuh akan berkorban menelusup keluar melalui pori-pori tubuh. Suhu udara lebih rendah dari tubuh, maka air dalam tubuh berinisiatif sebagai katalisator untuk mengelola beberapa macam zat makanan sehingga terurai menjadi energi panas untuk menjaga panas tubuh. Air yang terkandung di dalam otot juga berfungsi sebagai pelumas bagi gerakan-gerakan tubuh, sehingga ketika seseorang lari-lari pun tidak akan pernah terdengar suara berisik dari tubuh. Menurut saya Sutomo, air merupakan salah satu kebutuhan yang sangat vital bagi manusia. Manusia tidak bisa hidup tanpa air. Air memegang peranan yang amat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Pentingnya air bagi manusia ditunjukkan dari berbagai fungsinya, diantaranya: 1. Membantu proses pencernaan. 2. Menjaga kestabilan suhu tubuh dan keseimbangan tubuh. 3. Membantu proses penyerapan zat makanan di dalam tubuh. 4. Membuang racun, kotoran, serta zat-zat yang tidak berguna. 5. Membantu peredaran darah. 6. Merawat kesegaran kulit. Meskipun alam menyediakan air yang cukup banyak, namun tidak keseluruhan dapat dijadikan sebagai air minum untuk dikonsumsi masyarakat. Setiap air tidak memiliki kualitas yang sama. Air untuk dikonsumsi atau diminum harus memiliki kualitas baik sehingga layak untuk diminum. Mengkonsumsi air yang kurang baik kualitasnya dapat menyebabkan berbagai penyakit. Pemerintah sendiri telah menetapkan mengenai air yang dapat diminum oleh masyarakat seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI tentang air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum secara langsung. Cara-cara pengelolaan dan pemurnian air minum. Tidak semua air layak untuk dikonsumsi manusia secara langsung. Mata air yang muncul di pegunungan pada kondisi yang masih alami tanpa campur tangan manusia umumnya adalah sebuah bentuk air yang bisa dikatakan mendekati sifat air murni. Air yang muncul sebagai mata air di pegunungan adalah air dari air tanah resapan yang ada jauh di dalam tanah. Menurut Pitoyo Amri, untuk mendapatkan air minum yang layak dapat dilakukan sebagai yakni: 1. Proses pengendapan. Proses pemisahan bahan cemaran yang paling sederhana adalah
dengan cara proses pengendapan. Air yang akan diproses terlebih dahulu ditampung di wadah antara yang bisa berupa tangki atau bak. Kemudian untuk waktu tertentu didiamkan sehingga terbentuklah endapan. Selanjutnya diambil air kira-kira beberapa sentimeter di atas endapan sehingga endapan tidak ikut diambil. Bahan cemaran yang bisa dipisahkan dengan proses ini tentunya adalah bahan cemaran berupa partikel padat yang biasanya dengan mudah dilihat oleh mata, bersifat mudah mengendap di air. Dua, penyaringan multimedia. 5 menit Bang. Istilah nama multimedia dalam hal ini tidak dimaksud seperti multimedia pada istilah dunia informasi. Disebut multimedia karena penyaringan ini memanfaatkan berbagai media dalam proses penyaringan. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.